Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 84, Kelompok 1 akan melakukan podcast. Saya Nadia sebagai host dan bersama dengan abang yang ganteng ini, siapa namanya, Bang? Bang Adi, Kak. Oh, Terima kasih ya, Kak. Lalu abang yang ganteng ini lagi? Nama saya Senor Suki. Oh, abang Yasir, salam kenal Bang Yasir. Ya, salam kenal Kak yang cantik. Lalu bagaimana dengan abang yang berbaju merah dan putih ini? Nama saya Daniel Sahendra. Salam kenal abang. Salam kenal Ibu. Lalu dengan abang yang memakai baju batik berwarna biru ini, sangat mencintai Indonesia. Oh, Saya, jelas. Pak. Siapa namanya, Pak, kalau boleh saya tahu? Kalau memang harus disebutkan tidak bisa apresiasi, tapi Ibu tidak boleh tahu sebenarnya. Barusan Bapak menyebutkannya dengan rinci. Baiklah, marilah kita mulai podcast tentang wawasan kebangsaan ini. Awalnya saya akan bertanya kepada Abang Ari. Abang Ari, apa sih itu wawasan kebangsaan? Ya Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pemahaman saya, itu wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang kita yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara akan jati diri bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu, Kak. Lalu dari wawasan kebangsaan tersebut, apakah ada aspek-aspek yang harus kita ketahui juga, Pak? Tentu, Kak, tentu. Tentunya dalam wawasan kebangsaan kita harus juga memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan di Indonesia ini. Yang pertama itu berkaitan dengan kultural dan strukturalnya dari segi kesatuan ideologi, politik, juga kesatuan sosial budaya. Walaupun sebenarnya budaya di Indonesia ini sangat banyak, beragam, tapi kita harus melihat suatu kesatuan di sana itu. Dan kemudian kesatuan ekonomi serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Seperti itu, Kak. Pertahanan dan keamanan, ya. Nah, membahas tentang wawasan kebangsaan tentu tidak lepas dari kata bela negara. Saya akan bertanya kepada Abang Daryl, apa sih itu tentang bela negara menurut Abang Daryl? Menurut saya begini Bu Nadia. Bela negara itu memang kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Tapi tidak juga kita harus ikut untuk memikul senjata untuk ikut bertempur. Bela negara juga kita bisa dengan melalui tekad kita, tekad, sikap, tindakan kita untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kita ini, serta keselamatan bangsa dan negara kita ini. Dan sebagai unsur dari bela negara ini dapat kita lihat dengan rasa cinta tanah air kita ini. Yang selanjutnya itu kesadaran atas berbangsa dan bernegara. Dan juga dengan keyakinan kita yaitu terhadap Pancasila sebagai ideologi negara kita ini. Serta kita dengan memiliki kemampuan awal bela negara dan juga dengan sikap kita rela berkorban pada bangsa dan negara kita ini. Begitu menurut saya, Kakak Nadia. Oh, jadi meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, ya, Bang? Siap, Nadia. Lalu saya ingin bertanya kepada Abang Idam. Abang Idam, kita sebagai ASN ini, apa sih implementasi yang bisa kita terapkan dalam bela negara sebagai kita seorang ASN? Menurut pendapat pribadi saya sebagai seorang ASN, apalagi sebagai seorang penjaga tahanan seperti kita ini, cukup hanya dengan membuat lingkungan kantor menjadi yang lebih baik. Jika lingkungan kantor itu menjadi lebih baik dengan adanya kita di dalamnya, menurut saya kita sudah berhasil untuk melakukan implementasi terhadap pembelaan negara. Atau kita bisa juga menjaga
para warga binaan yang ada di dalam sini untuk tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kali. Atau bisa juga di luar lingkungan ASN dengan contoh sebagai seperti yang saya kenakan saat ini, mencintai produk dalam negeri. Terima kasih. Super sekali Pak Idam, Abang Idam. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi ke Abang Yasir. Tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu wawasan kebangsaan dan apa itu bela negara dan apa saja unsur-unsurnya, lalu kemudian tentang implementasi bela negara tersebut. Nah, sedangkan saya akan bertanya ke Abang Yasir, apa sih ancaman yang dapat berpotensi untuk memecah belah kesatuan negara kita, Pak? Baik, terima kasih Bu Nadia, Kakak Nadia. Untuk pada saat sekarang ini, pada zaman-zaman modern seperti saat sekarang ini, tidak hanya lagi perperangan atau pertumpahan darah yang terjadi sama seperti pada zaman penjajahan dahulu yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Menurut saya teknologi dan media sosial lah yang dapat memecah kesatuan negara Republik Indonesia ini, karena dengan adanya teknologi dan media sosial mudah bagi seseorang yang di luar sana yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak jelas dasarnya atau namanya pada saat sekarang ini hoax ya, berita hoax. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang berpikir kritis, khususnya kita sebagai ASN Kemenkumham ini, kita harus pandai memilah dan memilih berita-berita atau informasi-informasi yang beredar. Jangan sampai kita tidak memilah sehingga kita mendapatkan informasi-informasi yang tidak ada dasarnya atau berita hoax yang tren lah pada saat sekarang ini, sehingga hal tersebut dapat memicu dan berpotensi tinggi memecah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Begitu. Jadi begitu ya, Bang? Ya, Kak Nadia. Oh, baiklah. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai ASN harus memiliki wawasan kebangsaan terhadap negara kita sendiri. Setelah kita mengenal tentang negara kita sendiri, barulah kita bisa menimbulkan rasa dari bela negara kita. Rasa tekad kita meletakkan kepentingan negara di atas dari kepentingan kita pribadi, lalu mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di keluarga, maupun di kantor. Lalu dan kita tidak boleh lengah dengan ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita. Kita tetap harus menjaga keutuhan tersebut dan selalu waspada. Sekian podcast dari kelompok 1. Bila ada kata yang salah ataupun kata yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.